Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dimanapun kalian berada. Di video yang kedua ini sebagai video lanjutan dari video yang kemarin sudah Bapak kirim pada kalian. Mudah-mudahan sudah dipelajari dengan baik tentang molaritas ya yang kemarin itu. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan ke konsentrasi larutan yang kedua, yaitu molalitas gitu ya. Jadi rada cadel ya, molalitas. Dan insya Allah kalau durasinya cukup kita gabung dengan fraksi mol biar selesai ya. Seperti biasa sebelum aktivitas kita lakukan kita berdoa ya. Kita bacakan basmalah. Mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan pikiran dan keikhlasan hati kita untuk selalu tetap ingin belajar ya. Yuk kita sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Molalitas konsentrasi larutan yang kedua kita bahas. Lanjut ya. Ya, baik. Untuk molalitas ya. Apa sih molalitas ya? Nah, perhatikan di slide ini ya, apa yang dimaksud molalitas itu? Molalitas itu adalah merupakan ya, konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol ya, kembali jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 kg pelarut. Awas bedakan ya. Kalau di dalam molaritas mah kemarin kan jumlah mol zat terlarut di dalam setiap volume larutan. Ya, dalam volume dan volumenya di situ kita menggunakan liter ya atau mililiter waktu itu. Tapi kalau khusus di molalitas itu sama. Kita konsepnya dari melihat dulu jumlah mol zat terlarut, tetapi di dalam 1 kg pelarut atau boleh dalam 1000 kg pelarut gitu ya. Jadi bedanya seperti itu. Kita menggunakan pelarut di sini bukan dari total volume larutan ya, tapi pelarut. Bagaimana caranya untuk menentukan molalitas ya? Tentunya kalau molaritas sudah dikuasai dengan baik, yang ini juga insya Allah bisa. Hampir mirip, tidak sulit ya. Kembali ya, Bapak ingatkan molalitas itu adalah jumlah mol zat terlarut di dalam setiap 1 kg pelarut atau di dalam setiap 1000 gram pelarut. Ingat, itu adalah arti dari molalitas ya. Sekarang kita lihat bagaimana cara menghitung molalitas. Oke, untuk menghitung molalitas ya, kita menggunakan dasar dari pengertian tadi bahwa molalitas itu adalah merupakan jumlah mol zat terlarut di dalam setiap 1 kg pelarut atau jumlah mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Nah, rumus yang bisa kita gunakan di dalam perhitungan molalitas adalah seperti ini. Ya, ini rumusnya. Bisa kita lihat rumusnya seperti ini. Nah, ini ya rumusnya. Nah, oke, bentar ya. Rumusnya kita gunakan yang ini ya. Perhatikan di sini. Kalau untuk molalitas, simbolnya itu harus menggunakan huruf M tetapi kecil ya. Beda ya, kalau molaritas mah M-nya besar. Kalau molalitas itu M-nya kecil. Harus dibedakan seperti itu. Tidak sembarangan simbol ya. Lihat di sini. Massa zat, nah ini ya. Massa zat terlarut per mR zat terlarut dikalikan 1000 per massa pelarut. Jadi di sini kita menggunakan istilah massa pelarut di sini nih. Menggunakan istilah massa pelarut. Dan massa pelarut itu satuan yang dipakainya berarti adalah gram ya. Masanya dalam gram di sini. Jadi kalian harus hati-hati di dalam menentukan satuannya gitu. Nah, ini adalah rumus yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan. Jadi rumus ini adalah merupakan penurunan dari definisi sebetulnya ya. Nah, ini yang ini. Nah, yang ini massa zat terlarut
per mR zat itu kan boleh diganti dengan istilah mol juga boleh ya. Karena massa per mR itu adalah mol ya. Ingat itu. Nah, ini rumus ini kita terapkan ya di dalam perhitungan. Siap ya? Baik. Sekarang kita akan masuk ke penerapan rumus molalitas di dalam penyelesaian soalnya ya. Bapak berikan contoh soalnya seperti ini ya. Misalkan dalam soal ya, sebanyak 1,8 gram C6H12O6 dilarutkan dalam 200 gram air. Tentukan molalitas larutan tersebut. Nah, Anda perhatikan dengan baik di sini. Di dalam soal ini tentunya kita harus mampu menganalisis data-data yang akan kita masukkan pada diketahui nantinya ya. Jadi kita mencoba untuk menganalisis itu gitu kan. Nah, adapun soal ini seandainya kita ilustrasikan ya, kita ilustrasikan dalam pikiran kita tuh ini maksudnya gimana sih ya gitu ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini aja gambarannya. Jadi ada 1,8 gram C6H12 atau istilahnya glukosa ya ini, atau zat gula lah gitu kan. Lalu dimasukkan dalam sebuah wadah ceritanya gitu kan. Terus ditambahkan dengan air sebanyak 200 gram gitu kan. Nah, air 200 gram ya yang ditambahkan ke dalam sini sehingga keduanya bercampur dan menjadi satu membentuk sebuah larutan. Sehingga pertanyaannya larutan yang terjadi di sini. Nah, ini larutannya yang terjadi berapa, konsentrasi molaritasnya itu berapa gitu kan. Nah, jadi di sini kita menggunakan pelarut ya, pelarutnya dalam satuan massa yang ini ya. Nah, sedangkan kita tahu kan air itu adalah pelarut umum ya, atau yang disebut dengan pelarut universal ya, universal. Kalau untuk air, khusus untuk air, ini Bapak beri referensi ya. Air itu kan punya rho ya, rho-nya itu adalah 1. Massa jenis rho itu kan. Nah, sementara kalian sudah belajar kan di fisika bahwa dalam fisika itu ada rumus rho itu akan sama dengan massa zat berbanding volume zat. Ini kan rumus massa jenis ya. Nah, ini akan dimanfaatkan oleh kita. Khusus untuk air itu massa zatnya itu akan selalu sama dengan volumenya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalkan ini airnya itu 200 gram, air 200 gram itu sebetulnya sama aja ini dengan 200 mililiter. Gitu kan? Dari mana kita bisa tahu ini? Masukkan aja ke rumus ini yang di atas nih. Masukkan ke rumus ini. Ya, rho sama dengan M per Pi. Rho-nya kan kalau air tadi rho-nya adalah 1. Itu ketentuan rho air itu 1. Ya. Sehingga kalau rho airnya 1, maka massa air ya, dengan volume air itu akan sama. Itu khusus air. Tapi kalau selain air beda ya, tergantung massa jenisnya. Nah, oleh karena itu, ya kalau seandainya nanti di soal itu ada pelarutnya tidak dalam gram untuk air, misalkan pelarutnya dituliskan 200 ml air. Nah, itu sama aja dengan 200 gram air. Alasannya kenapa? Karena rho air adalah 1. Begitu ya. Kalau pelarutnya bukan air, nah itu harus dihitung dulu. Itu mah nanti dalam pengayaan saja ya. Nah, ini kembali ke soal, berarti kita coba soal ini kita rangkum dalam format penyelesaian eksakta, diketahui, ditanya, dan jawab ya. Ingat ya, dilanjut ya dengan penyelesaiannya. Baik, sekarang kita masuk ke penyelesaian soal yang tadi ya. Di dalam soal tadi kan Bapak meminta kalian untuk mampu menganalisis dalam soal itu data-data apa yang diketahui kan, apa yang ditanya dan bagaimana cara menjawabnya. Itu format penyelesaian ya eksakta. Perhatikan di sini dalam data diketahuinya, nih ya, dalam data diketahui. Tadi di soal
diketahui bahwa massa zat yang terlarut itu adalah sebesar atau sebanyak 1,8 gram. Ya. Kemudian ada juga yang diketahui yaitu apa? Ya, benar, massa pelarut, ya kan? Massa pelarutnya sebanyak 200 gram, ya kan? Nah, kalau untuk MR, nah ini udah biasalah MR, ya, perhitungan dari MR C6H12O6. Sebab di soal tadi sudah ada bantuan ARC 12, H1 dan O16. Anda tinggal menghitung secara perhitungan MR, ya. Ketemu 180. Bapak tidak akan bahas ini, ya. Nah, data diketahuinya lengkap, sudah diketahui semua sekian. Sementara yang ditanyakan tadi adalah berapa molaritas larutan, ya. Maaf, molalitas bukan molaritas, ya. Molalitas larutan. Karena yang ditanyakan molalitas berarti kita menggunakan rumus molalitas, ya kan? Nah, rumus molalitas di sini kita masukkan rumus molalitasnya, ya. Rumus molalitas itu adalah massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut kemudian dikalikan dengan 1000 per massa pelarut. Anda tinggal memasukkan aja angka-angkanya. Massa zat 1,8, oke, masuk nih, ya kan? MR ada 180, 1000 udah jelas di rumus, ya kan? Nah, massa pelarut 200 gram, masukkan, ya kan? Nah, tinggal aja dihitung. 1,8 dibagi 180 ketemu 0,01. 1000 bagi 205. Kalikan dapat 0,05. Sehingga larutan tersebut memiliki konsentrasi sebesar 0,05 molal dibacanya. Ya, 0,05 molal. Dah selesai seperti itu. Ini adalah merupakan format penyelesaian yang sangat sederhana sekali, ya, dan ini bisa diterapkan oleh kalian di dalam soal-soal yang lain dalam bentuk molalitas tetap seperti ini, ya. Jadi kalian harus mampu menganalisis data diketahui yang ditanyakannya apa, lalu kita jawab. Tentunya saat menjawab rumusnya kita gunakan yang sesuai. Ke bawahnya ini mah operasi matematikanya, ya silahkan, itu harus kalian mampu menyelesaikan dengan baik. Itu ya, untuk molalitas tidak sulit, kan? Insya Allah ya, mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah yang molalitas sudah selesai. Dan sekarang kita akan masuk ke konsentrasi yang ketiga, yaitu fraksi mol, ya. Fraksi mol atau yang diberi simbol dengan X, ya. Apa itu fraksi mol? Bagaimana cara perhitungan fraksi mol? Kita akan lihat di slide berikutnya, ya. Ya, kita lanjutkan kembali dan di slide ini kita akan sama-sama memahami tentang apa pengertian dari fraksi mol, ya. Nih, pengertiannya seperti ini. Fraksi mol itu adalah merupakan konsentrasi larutan yang menyatakan perbandingan mol suatu zat dengan jumlah mol campuran. Nah, dari definisi ini kita melihat ada dua hal ya di sini, ya. Pertama adalah ini mol suatu zat, dan yang kedua adalah mol campuran. Jadi ada dua hal. Apa maksudnya kedua hal ini? Maksudnya seperti ada yang di tulisan di bawahnya. Yang dimaksud dengan mol suatu zat di sini, mol suatu zat, maksudnya adalah bisa dalam bentuk mol zat terlarut atau mol zat pelarut. Itu yang dimaksud mol suatu zatnya. Nah, kalau yang dimaksud dengan mol campuran, kalau mol campuran itu adalah merupakan jumlah mol zat terlarut dengan mol pelarut, gitu, ya. Jadi di sini kuncinya hanya tetap mol, ya, kuncinya mol saja. Hanya kalau untuk mol zat pelarut nanti ada hitungannya, mol terlarut juga ada hitungannya. Tapi kalau mol pelarut dengan mol terlarut dijumlahkan, itu jadi mol campuran namanya, ya.
Nah, itu awal untuk praksi mol. Jadi ada 3 hal, mol pelarut, mol terlarut, dan mol campuran. Ya. Nah, setelah definisi kita pahami, sekarang kita lihat dari definisi tersebut kita turunkan menjadi rumusan. Ya. Rumusannya yang bisa kita pahami di sini adalah seperti ini. Bapak beritahukan mungkin kalau kita lihat istilah fraksi mol, ya, fraksi itu kan berarti bagian, ya. Jadi di dalam sebuah campuran itu ada yang bertindak pelarut, ada yang bertindak telarut. Nah, itu adalah sebagai praksi-praksinya, bagian-bagiannya gitu. Tetapi yang digunakan oleh kita adalah perhitungannya dalam satuan mol. Dan kamu harus ingat, yang namanya mol itu kan rumus dasarnya adalah gram per mr, ya kan? Jadi mencari mol itu pasti tidak akan lepas dari gram per mr atau massa per mr. Nah, rumusan yang bisa kita pakai ya untuk memahami praksi mol adalah seperti ini. Ini ada rumusan yang pertama, nah ini. Nah, ini rumusan yang pertama. XT sama dengan NT per NT tambah NP. Ini maksudnya seperti apa ya? Maksudnya gini. X ini kan X di sini kan adalah simbol praksi mol, ya kan? X itu praksi mol. T-nya adalah terlarut gitu. Jadi kalau XT itu adalah praksi mol untuk zat terlarut. Maka rumusnya adalah NT. Nah, NT ini adalah N itu simbol untuk mol, T-nya terlarut. Jadi mol terlarut per NT per tambah NP. Mol terlarut ditambah mol pelarut. Mol terlarut ditambah mol pelarut ini adalah sebagai mol campuran. Ya. Sedangkan yang satu lagi, yang ini, XP. XP itu berarti praksi mol untuk pelarut. Rumusnya mol pelarut NP, ya kan? NP yang atas ini dibagi dengan NP tambah NT. NP tambah NT itu adalah mol campuran. Ya, jadi rumusnya seperti itu gitu ya. Nah, ada catatan khusus bahwa kalau seandainya praksi mol terlarut, ya, ini yang paling bawah nih, lihat. Praksi mol terlarut jika dijumlahkan dengan praksi mol pelarut, itu jumlahnya selalu sama dengan 1. Itu kuncinya. Selalu sama dengan 1. Ya. Nah, ini adalah rumusannya. Ya. Perhatikan dengan baik, hafalkan rumus ini, dan kita terapkan nanti dalam soal-soal. Ya. Ya, sekarang kita masuk di sesi penerapan rumus di dalam soal mengenai fraksi mol. Soalnya seperti ini, misalnya. Perhatikan, kita baca sama-sama ya soalnya. Sebanyak 8 gram NaOH dilarutkan di dalam 18 gram air. Hitunglah fraksi mol zat dalam larutan itu. Nah, di sini perhatikan di soal tersebut, data-data yang dapat kita ketahui dalam soal, ya, kita masukkan di dalam data diketahui. Pertama massa, berarti yang ini kan, yang 8 gram NaOH ini. Ini NaOH ini kan dia itu bertindak sebagai terlarut. Karena yang bertindak sebagai pelarutnya itu adalah air di sini. Maka dalam data diketahui saya tulis massa zat terlarut atau NaOH adalah 8 gram. Begitu. Kemudian di sini yang 18 gram adalah air, dan air bertindak sebagai pelarut. Maka saya tulis menjadi massa zat pelarut atau air adalah 18 gram. Nah, berarti fraksinya udah kelihatan kan? Yang 8 gram sebagai terlarut, yang 18 gram sebagai pelarut, ya kan? Gunakan di sini kalau MR, nah seperti biasa MR mah dihitung sendiri. NaOH, ya lihat di sini ada Na23, O16, H1, ya kan, yang di soal di sini. Tinggal hitung aja secara perhitungan MR. NaOH ketemu 40, air atau H2O adalah 18. Pertanyaan yang dimunculkan adalah berapakah praksi mol zat dalam larutan? Nah, yang dimaksud praksi mol zat dalam larutan di sini adalah
berarti kita diminta menghitung zat terlarutnya berapa praksimolnya, zat pelarutnya berapa praksimolnya. Atau kita mencari XT dan XP, ya kan? Sehingga nanti kalau XT dan XP dijumlah harus selalu satu, ingat ya. Itu konsepnya seperti itu. Baik, setelah data-data dari soal itu diketahui oleh kita dan kita juga tahu apa yang ditanyakan, maka kita masuk ke sesi menjawab. Ya. Langkah-langkah yang bisa kalian lakukan di saat mencari fraksi mol, yang pertama adalah bahwa kalian harus menemukan terlebih dahulu berapa mol terlarut dan berapa mol pelarut. Ya. Sehingga nanti mol pelarut dan mol terlarut itu kalau seandainya kita gabungkan, kita jumlahkan akan menjadi mol campuran, begitu ya. Kita awali ya dari mencari mol untuk yang terlarut dulu. Seperti tadi saya bilang bahwa yang mol itu tidak akan lepas dari rumus gram per mr, ya kan, atau massa per mr. Lihat di sini dalam menjawab kita cari terlebih dahulu mol terlarut atau NT. Dan kemudian kita mencari mol pelarut atau NP. Ya. Kita awali dari mol terlarut atau mencari NT yang ini dulu ya. Kita cari dulu NT. Karena mol itu adalah massa per mr rumusnya atau gram per mr. Nah, rumus dasar ini kan membantu kita ya. Sehingga lihat di sini saya memasukkan mol NaOH adalah 8/40. 8-nya itu kan dari massa NaOH kan yang tadi. 40 dari mr-nya. Nah, sehingga 8/40 itu mendapatkan atau diperoleh 0,2 mol ya. Sehingga harga NT sudah diperoleh. Ya kan? Nah, itu kan. Jadi rumusnya hanya mol-mol adalah gram per mr gitu. Demikian pun untuk NP. Ya, yang NP kita cari dengan rumus yang sama. Mol adalah massa per mr atau gram per mr boleh. Sehingga perhatikan di sini saya memasukkan 18/18. 18 yang atas adalah massa, 18 yang bawah adalah mr. Berarti kita peroleh molnya adalah 1 untuk air atau H2O. Sebagai pelarut ingat ya, maka di sini NP pun diperoleh. Nah, oleh sebab itu NT di sini sudah diperoleh 0,2, NP sudah diperoleh 1. Maka kalau NT dengan NP digabung, ini jadi N campuran atau mol campuran. Jadi udah ketahuan kan mol campurannya itu adalah 1,2 dari 0,2 ditambah 1 ya. Nah, itulah untuk mencari mol di awalnya seperti itu ya. Jadi diawali dengan mencari mol, itu ingat. Baik, sekarang kita lanjutkan. Setelah tadi langkah awal kita menghitung mol zat terlarut dan mol zat pelarut kita dapatkan. Langkah berikutnya kita tinggal mencari fraksi molnya ya. Nah, cara mencari fraksi mol kita menerapkan rumus fraksi mol terlarut maupun fraksi mol pelarut ya. Diawali dengan kita mencari fraksi mol ini NaOH. Berarti di sini maksudnya adalah untuk fraksi mol terlarut ya, atau disimbolkan XT di sini ya. Nah, rumusan yang bisa dipakai kan ini tadi ya kan? XT sama dengan NT per NT tambah NP. Nah, untuk yang NT di sini ini kan adalah merupakan mol terlarut ya.
terlarut lah gitu ya. Tulisannya jelek. Nah, dia sebagai mol terlarut ya. Sementara yang bawah ini NT ditambah NP ini adalah merupakan mol campuran. Nah, ini adalah sebagai mol campuran. Nah, maka sekarang tinggal memasukkan aja angka-angkanya. Karena NT tadi sudah dihitung di awal 0,2, ini tinggal masukkan. Sementara mol campurannya kan gabungan dari NT dan NP. NT-nya tadi 0,2, NP-nya 1 kan? Dimasukkan. Sehingga dapatlah perhitungan 0,2 dibagi 1,2. Diperoleh fraksi mol untuk NaOH sebesar 0,167. Atau istilahnya XT-nya adalah nih, ya kan? Berarti fraksi mol untuk zat terlarut ketemu. Maka tinggal mencari fraksi mol zat pelarut atau XP-nya. Ya kan? Tinggal satu langkah lagi. Oke, kita sampai sekarang ke penyelesaian akhir ya untuk mencari fraksi mol. Sebelumnya kita sudah menemukan berapa besar fraksi mol untuk terlarut atau untuk NaOH. Simbolnya tadi XT ya. Nah, sekarang kita mencari untuk yang pelarutnya ya. Ini XP. Nih, fraksi mol H2O atau kita simbolkan XP. Nah, kita ingat ya rumus ini, bahwa XT kalau dijumlah dengan XP itu harus selalu sama dengan 1. Nah, maka ini tinggal kita manfaatkan aja ya. Rumusan ini kita gunakan, dan XT-nya sudah ditemukan tadi di hitungan sebelumnya. Itu adalah untuk NaOH kan, sebesar 0,16. Ditambah XP, berarti ini adalah pelarut atau air, ya fraksi molnya harus sama dengan 1. Lalu kita ubah, ya ini mah tinggal kalian lakukan pindah ruas, ya sehingga XP-nya langsung ketemu 0,833. Nah, sehingga diperolehlah bahwa fraksi mol untuk pelarutnya atau H2O sebesar 0,833 tanpa satuan. Kalau fraksi mol tidak ada satuannya, ya. Nah, itulah cara pencarian fraksi mol. Nah, tentunya nanti kalau di soal itu langkah-langkah ini kan tetap seperti ini ya. Jadi kalau seandainya menyelesaikan fraksi mol, hitungan fraksi mol, langkah yang pertama kalian lakukan adalah kan menemukan mol dari pelarut maupun mol dari terlarut. Setelah itu baru melangkah ke fraksi mol pelarut atau fraksi mol terlarut. Tentunya di soal tidak akan persis selalu begini kan. Itu bervariasi, tinggal Anda pintar-pintar bagaimana mengubah formula atau rumusan-rumusannya itu. Hanya rumusan dasarnya tetap yang ini. Itulah untuk fraksi mol ya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk memahami tentang konsentrasi larutan, baik molaritas, molalitas maupun fraksi mol. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan jangan lupa teruslah belajar dan belajar. Semangat ya. Insya Allah kalian bisa. Dan ini akan menjadi modal buat kalian seandainya kalian nanti melangkah ke grade berikutnya, yaitu ke kelas 11. Insya Allah ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya tentang pengenceran dan pencampuran konsentrasi berbeda untuk larutan sejenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.